Api yang membakar gudang logistik dan gudang beras di kawasan Pasar Induk Cipinang, Jatinegara telah berhasil dipadamkan. Setelah lebih dari 2 jam, petugas damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 21 unit mobil pemadam serta mobil foam dan ratusan personil. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan lokasi gudang yang berdempetan membuat api sangat cepat meluas ke gudang yang berada di sebelahnya. Sampai TKP, api sudah membumbung tinggi dan asap pun dari segala penjuru terlihat sangat-sangat hitam. Ternyata pas saat kita semua sampai di TKP, terbakar adalah bukan hanya beras tapi termasuk sembako di dalamnya. Diketahui peristiwa ini terjadi pada saat jam makan siang dan api pertama kali muncul dari gudang beras. Para pekerja yang panik langsung berupaya menyelamatkan diri keluar dan memanggil petugas pemadam kebakaran. Gudang beras. Gudang beras. Itu di sebelah kita itu gudang beras. Itu nggak lama? Iya, nyamber lah. Nyamber. Oh, kita langsung perambatan ke gudang ke ini. dalam. Karena apa? Di sini kan karton. Karton sifatnya panas kan, panas ya bakar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Seorang polisi ditabrak oleh pengendara mobil SUV yang berusaha kabur karena berbelok di luar jalur. Tak balas pesan di WhatsApp, seorang perempuan dianiaya kekasihnya menggunakan setrika panas. Halo, selamat malam pemirsa. Unjuk rasa di depan kantor Bupati Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi karena hak pilih warga dalam pemilihan kepala desa dicabut panitia. Bersama saya, Mirpa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Puluhan warga desa Lambuno gelar aksi demo di depan kantor Bupati Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Masa terlibat kericuhan dengan petugas polisi dan satuan pamong praja. Masa meminta kejelasan dari Bupati untuk menuntaskan masalah puluhan warga yang hak pilihnya tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap kepala desa. Masa menghamburkan KTP di depan kantor Bupati Kolaka Utara sebagai bentuk kekecewaan mereka karena kartu tanda penduduk yang mereka miliki tidak diakui oleh panitia Pilkades. Kami mengawal aspirasi masyarakat Desa Lambuno terkait adanya dugaan pencabutan hak pilih dari panitia Pilkades sebanyak 57 orang. Jadi kita merujuk dari surat edaran Bupati, itu kita duga ada penyelewengan pelaksanaan yang dilakukan oleh panitia. Usai berunjuk rasa di kantor Bupati Kolaka Utara, masa berlanjut ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Rail Yanas iNews melaporkan. Aksi tabrak polisi oleh pengendara mobil SUV viral di media sosial. Dalam video itu, seorang polisi lalu lintas mencoba mengadang mobil yang memaksa berbelok di luar jalur. Polisi ditabrak guys sama Pajero. Aksi arogan pengendara mobil kembali terjadi. Kali ini aksi pengendara mobil jenis SUV dengan nomor polisi B12MGN viral di media sosial saat menabrak seorang polisi lalu lintas di perempatan lampu merah Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, seorang polisi lalu lintas mencoba menghadang pengendara mobil yang berbelok di luar jalur. Namun, pengendara yang sudah diketahui identitasnya tersebut justru terus memaksa melintas dengan menabrakkan mobil ke Polantas. Usai bersih tenggang dengan Polantas, pengemudi mobil SUV ini kembali ke jalurnya dan melanjutkan perjalanan.
Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat telah mengantongi identitas pengemudi tersebut. Jadi anggota kami melakukan penghalangan untuk bisa mengikuti jalur yang sudah ada. Ya. Jadi terlihat demikian bahwa anggota kami terlihat ditabrak oleh pengendara Fortuner. Pengendaranya kami sudah tahu, identitas kami sudah ketahui juga, namun perlu kami koordinasikan untuk bisa menentukan langkah lebih lanjut. Hingga kini, pengemudi mobil SUV belum dilakukan penangkapan dan masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Polda Metro Jaya menyerahkan AG dan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan menyiapkan 7 jaksa bersertifikasi anak dan sidang akan digelar tertutup. Setelah berkas perkara lengkap atau P21, Polda Metro Jaya menyerahkan remaja yang berkonflik dengan hukum AG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Selain melimpahkan AG, penyidik juga melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora. Dengan pelimpahan ini, AG resmi menjadi tahanan kejaksaan dan akan segera melimpahkan perkara yang menjerat AG ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya sidang kasus yang menjerat AG akan dilakukan tertutup. Kejaksaan menyiapkan 7 orang yang bersertifikasi sebagai jaksa anak dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menahan AG, teman wanita Mario Dandi Satrio, di ruang khusus Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari. Sementara itu, pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, perlahan mulai membaik. David kini tengah berjuang memulihkan ingatan serta merespon rangsangan. Video kondisi David saat dijenguk oleh istri Menteri Agama Eni Yakut dibagikan oleh ayahnya Jonathan Latubahina di akun media sosialnya. Dalam video, David tengah berjuang mengembalikan ingatannya melalui pendengaran, meskipun respon matanya belum begitu baik. Saat ini, David berjuang untuk kesadaran kognitif. Ia juga tengah mencoba mendengar dan memahami perintah sederhana. Jonathan juga mengatakan ada trauma yang sangat dalam pada sistem sarafnya yang berpotensi rusak permanen. Kita beralih ke informasi. Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harsa Saputra dan istrinya Vidya Piscarista telah selesai diklarifikasi KPK terkait asetnya. Sudarman bersama istri diperiksa buntut dari viralnya gaya hidup mewah yang dipamerkan istrinya di media sosial. Selama lebih dari 10 jam, Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra melakukan klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK. Sesaat setelah keluar dari KPK, Sudarman tidak menjawab pertanyaan wartawan, hanya mengatakan bahwa semua data dan fakta telah disampaikan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan klarifikasi tersebut merupakan rangkaian proses untuk memastikan laporan harta kekayaan pejabat negara merupakan data faktual. Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ketika capaian KPK, dan saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional baik itu intelijen dan BPN. Kami pastikan sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan secara faktual ke lapangan oleh tim dari LHKPN KPK. Klarifikasi LHKPN ini merupakan rangkaian proses begitu ya untuk memastikan bahwa kepatuhan dan kebenaran pelaporan dari LHKPN penyelenggara negara tersebut sesuai dengan faktual begitu ya.
Aksi pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya jadi sorotan publik. KPK pun memanggil satu persatu pejabat yang keluarganya gemar pamer kemewahan untuk mengklarifikasi hartanya, kekayaan yang mereka miliki. Pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan di media sosial. Terbaru gaya hidup mewah Vidya Fiskarita yang merupakan istri Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra menjadi perbincangan. Warganet membongkar pamer kemewahan dilakukan Vidya mulai dari pelesiran ke luar negeri hingga koleksi tas mewah yang dimiliki. Esa Rahman Syah Abdar, istri pejabat Kemensetnek yang gemar flexing atau memamerkan harta kekayaan di media sosial, juga tak luput dari perhatian warganet. Esa sendiri adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Gaji ASN bergolongan 3C ini hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek pun melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini, Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan oleh istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terungkap kekayaan milik keluarga ini, bahkan dari foto tersebut Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun, Sekda dan keluarga membantah memiliki hidup mewah, bahkan dia mengaku barang-barang dipamerkan adalah palsu. Aksi pamer kekayaan juga dilakukan oleh anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait pemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah pun telah mengingatkan pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat, pasalnya gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.